Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sudiki Sanjang, Bapak Ketua Forum RW dan staf, kawan saya Pak Tony, kawan sejawat, saya Ketua RW dan lain-lain yang bisa tidak bukan satu karena menyatakan. Terima kasih Pak Sudiki, saya masih diundang untuk kumpul-kumpul di sini untuk memberikan semangat tentunya kepada kita semua supaya ke depan kita semua akan makin ada silaturahmi di antara kita. Kemudian kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita yang tidak semakin ringan ke depan. Tadi juga kita lihatkan bahwa Bapak Sudiki mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Demokrat, karena aturan partai beliau masih tetap di Jatiwangi. Hanya dapilnya memang berubah. Dengan perubahan dapil ini bukan hanya Pak Sudiki, kalau saya monitor dari hampir beberapa dewan-dewan juga agak kelabakan karena harus mencari istilahnya pemilih-pemilih yang tadinya belum dikenal. Beda kalau dapilnya masih tetap, itu tinggal meningkatkan saja. Bagi saya pribadi sebenarnya gampang. Sekarang itu banyak calon anggota dewan dari berbagai partai. Saya yakin semuanya baik. Bagi saya pribadi, saya tidak memilih partai, tidak memilih siapa, tapi memilih orang. Orangnya saya, apapun partainya, Pak Sudiki yang tetap saya pilih. Itu aja, karena saya tahu pribadi beliau, kredibilitas beliau, kemudian janji-janji beliau yang semaksimal mungkin ditepati. Jadi kita tidak bisa pusing. Di wilayah itu banyak sekali gambar-gambar partai-partai. Yang satu yang kita lihat Pak Sudiki ini ya, kita dengan kita semua tetap terkait hati kita kepada Pak Sudiki insya Allah akan tetap menjadi dewan di tahun 2023. Ini yang mengait mengenai 2024. Kemudian saya saran kepada Pak Sudiki barangkali ini perlu besar. Saya sebagai orang tua dan kebetulan latar belakang saya itu di perencanaan dan program dan anggaran dari sama-sama Pak ini, saya sampai tingkat departemen dan kami sini. Saya melihat akhir-akhir ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota itu ibaratnya tidak tuntas. Contoh, waktu saya jadi ketua forum MOU pembuatan waduk di Jangka. Asumsi kita kalau waduk itu ulangi order, kalau order itu dibuat bisa mengurangi banjir di situ. Tapi nyatanya order sudah diresmikan, ternyata tidak mengurangi banjir yang ada di situ, sehingga banyak sekali peluang-peluang dari tulisan itu. Dulu dikaji apa enggak sih ini? Itu dikayaannya di mana? Terus apa gunanya? Saya ingatkan waktu itu Pak PRT mengatakan begitu dibangun harus dirawat, difungsikan bagaimana mestinya. Ya saya nggak ngerti apakah tukang pompa airnya gagal ini. Ini berarti nggak tuntas menurut saya. Kemarin mengeluh soal banjir di kandang ayam, gampang saja sore masukkan kali harus. Pak Kotor lihat, Pak Temu lihat. Ya kelihatannya yang memindahkan masalah dari sini ke yang lain.
terus bingung lagi yang nyodel lagi di Harun 1, disobet lagi situ, disobet nggak bisa naik kayaknya. Kesan saya juga ngabisin duit kalau ini. Mungkin barangkali ini Bapak kebetulan sekarang masih anggota dewan, ini sebagai masukan saja untuk kedepannya agar supaya rakyat ini merasa yakin bahwa apa yang dilakukan pemerintah kota ini sudah betul-betul dikaji dengan benar, sehingga tidak menjadikan rakyat ini ragu-ragu. Barangkali sebagai masukan untuk rakyat. Sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan dari Indonesia, juga Pak Temu, Pak Mustafa, dan seluruh ketua RW yang hadir, wabil khusus ketua forum kita semua, Pak Abdul Said. Tentunya seperti yang diulas oleh Pak MC, memotivasi kita memang cocoknya beliau motivator. Jadi motivator juga cocok, tapi yang baik ya, yang memotivasi untuk memilih Pak Sodikin. Jadi ini begini, yang perlu kami ingatkan adalah Pak Sodikin itu asetnya tidak lain yang sudah kita buktikan bersama-sama selama 3 bulan. Di samping Pak Ketua Forum mengingatkan, ramahnya nggak turunkan. Siapapun dipeluk, dirangkul, disenyumi, orang minta foto juga, ya Pak artis lah pokoknya. Itu sudah, ini juga merupakan modal. Tapi komitmen itu yang selama ini kita sudah bisa buktikan dari beliau. Amanahnya juga, ya. Kemudian terus-menerus memperjuangkan aspirasi kita. Nah, kalau sudah begitu, apalagi yang kita sanksikan, yang kita ragukan, sehingga wajarlah manakala kita berkomitmen untuk melanjutkan dukungan kita, mendukung beliau maju lagi, dan semoga terpilih di periode 2024. Itu harapan kita semua. Seperti yang Pak Aris tadi berikan petunjuk, 1 RW 500 suara. Kan saya rasa nggak muluk-muluk ya. Sedangkan saya punya suara 3.000. RW 16 ada 3.000 suara. 12 TPS kali 250 suara, 3.000 kan? Kami sudah targetkan teman-teman, nggak usah muluk-muluk kan? 70% dari masuk kota sudah mulai. Dan itu menjadi komitmen para ketua RT, terutama wilayah Bulak Tinggi. Bulak Tinggi itu dari 5 RT di luar komplek itu ada kurang lebih 70% suara. Dan insya Allah periode ini seperti semangatnya Pak Haris itu sudah berubah petanya. Karena mohon maaf, Pak Khairuman disinyalir sudah tidak maju lagi. Nah, berarti dukungan itu ada arah yang berubah, potensi berubah adalah besar. Nah, perubahan ini kita coba secara agresif arahkan Pak Sodikin dengan tim muda-muda yang sudah mulai bergerak sekarang. Artinya apa? Semangat dari kami juga semoga bisa diduplikasi oleh para RW yang lain untuk juga memberikan semacam cita-cita garanti kepada Pak Sodikin. Walaupun bukan janji Pak Sodikin, tetapi kami ikhtiar Bapak, kami coba kuatkan, kami support untuk merealisasikan apa yang menjadi mimpi kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Haji Sodikin
menghormati bapak saya, Pak Dirjen, Pak Mustafa dan Pak Temu. Dan saya sayangi, saya cintai teman-teman ketua RW dan perwakilan. Ini sumbang saran saja. Pak Sodikin berteman sama saya itu udah lama juga. Sejak awal dia mulai merintis jadi anggota dewan, kita sering begadang dia di komplek UGM di tahun 2013-2014 itu. Dan teman-teman yang suka bergabung sama Pak Dewan itu udah beberapa yang meninggal. Pak Gatot almarhum, Pak Herman almarhum, Pak Parianto almarhum, yang masih ada Pak Arifin, saya sama Mas Heri. Suara itu kalau nggak dipelihara sifatnya fluktuatif, bisa turun kan gitu. Nah, intinya kalau saya lihat Pak Sodikin ini kan relationship-nya bagus sekali. Dari sejak awal 2019 itu nggak berhenti. 2009 ya ini misalnya yang kedua, ini kan mau habis nih 4 tahun belakangan ini kan menuju yang 2024 nggak berhenti terus terjadi. Nah, ini sebenarnya poin juga buat Pak Sodikin untuk memelihara suara itu, apalagi sekarang ini di Pondok Melati ya Pak ya. Nah, mungkin cuman setahu saya mungkin Pak Sodikin ini punya data statistik Pak dari tahun 2019 itu dari 23 RW itu suara terbanyak itu di RW berapa? Nah, terus yang terendah di RW berapa? Kemungkinan kan penyebab-penyebabnya ada Pak ya, mungkin bisa nanti bisa dilihat. Tim suksesnya Bapak pasti tahu. Nah, sekarang mungkin tinggal menggali lagi. Kalau sudah tahu statistiknya bahwa RW 18 menurun pada saat yang kedua, karena banyak serangan-serangan pajak dari kontestan lain waktu itu. Nah, apalagi sekarang sudah ada target. Nah, kalau kita komit kan gitu ya Pak Arif ya. Nah, kita komit aja, kita 23 RW, kira-kira kita ikhlas menerima Pak Sodikin ini berapa suara sih? Kalau minimal 200 ya nggak apa-apa, kita coba, kita usahakan. Tapi kalau bisa lebih ya lebih bagus, karena kan daerah pemilihan Pak Sodikin kan tidak hanya Pondok Melati, Jatisari dan satu lagi Jati Sampurna. Kalau 50% atau 60% dapat dari Pondok Melati, otomatis tempat lain bisa menambah. Jadi intinya ini dibuka lagi statistiknya, RW berapa yang bagus suaranya, RW berapa yang turun suaranya tahun kemarin. Nah, sekarang digali lagi supaya kita bisa mencapai target minimal kata Pak Anies 200 suara. Gitu. Kalau Bapak-Bapak sudah setuju dengan komit 200 minimal 200 suara, kita komit semua. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga pengikutnya. Kita sebagai pengikutnya semoga menjadi nantinya dijadikan umatnya yang baik. Yang terhormat Bapak Sodikin, yang terhormat Bapak Temu, yang terhormat Pak Dirjen, yang terhormat Pak Afif,
Rizal sebagai ketua forum dan teman-teman RW seperjuangan, bukan perjuangan yang lain ini, tapi perjuangan untuk mengabdi pada lingkungannya masing-masing. Pertama saya mengucapkan terima kasih, kemarin saya dibantu ya dari lomba ya, ya baik ya, kontribusinya ke wilayah RW 14 dalam lomba yang di tingkat kabupaten, tingkat kota Bekasi dan provinsi. Jadi untuk poin saja, Pak Sodikin sudah mencalonkan, ya, sudah ada bukti realnya, ya, dan ini tinggal kita sebagai pendukungnya. Jadi Rahayu ini seksi Pak, ya, 23 RW 171 RT, seksi Pak, semua Pak, ya, 43.000 suara, semua calon mengincar Jati Rahayu. Saya yakin Bapak Ketua RW ada yang didatengin, ya, ada yang ngobrol, nanti juga setelah ini pasti akan ada, ya kan? Entah dari partai mana, dari siapa, pasti ada. Jadi sebelumnya kita sudah ngobrol dengan timnya Pak Sodikin, bisa nggak sih 23 RW itu jadi tim suksesnya semua? Itu ya, bisa nggak? Mudah-mudahan bisa, karena semua sudah merasakan hasilnya ketika Pak Dewan menjadi anggota DPR. Entah dalam bentuk apa, ya kan? Paling kecil dalam bentuk air mineral, ya. Jadi sekarang ini daftar pemilih sementara sudah ada, masing-masing RW ada, ya. Sebentar lagi akan diserahkan, ya. Nanti menyusul daftar pemilih tetap. Hitung-hitungannya tadi sudah disampaikan semua, ya kan? Sudah disampaikan semua. Tinggal kita berusaha ikhtiar gimana mendukung sedikit untuk mendapatkan jumlah yang terbaik, ya. Hanya ikhtiar kita, doa kita, ya. Doa sudah, ya kan? Tinggal ikhtiar kita, Pak. Ikhtiar kita bagaimana mengkondisikan lingkungan masing-masing RW. Yang perlu diperhatikan adalah pemilih pemula, Pak. Masih banyak pemilih pula. Data sudah ada di masing-masing RW, ya kan? Kalau kita tahu semua, Pak Sodikin itu kontribusinya besar sekali. Tapi yang di bawah kita ini loh, Pak, RT RW ini loh, yang belum tahu, ya kan? Terus pemilih pemula, ya, anak-anak yang sudah 17 tahun itu mesti kita rangkul. Jadi hitung-hitungannya sudah ada, mari kita sinkronisasi, ya. Kita hitung-hitung, nanti ada seksi, ya Pak, seksi-seksi di masing-masing seksi-seksi di TPS. Nanti kita kondisikan, kita bareng-bareng, kita hitung semuanya, kira-kira jumlah yang mau kita dapatkan berapa. Itu saja Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dewan kita, Pak Kasih Sodikin, Bapak Ketua Forum, Pak Abisa, Bapak Sepupu, Pak Debrani rekan saya dari LPN, Pak Haji Temu, dan seluruh bapak-bapak ketua RW di Jati Rahayu. Bapak dan Ibu, satu Ibu, dan wartawan kita Pak Andri. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya tidak akan panjang lebar. Berhubung beliau sudah menyatakan maju, insya Allah Pak RW 15 mendukung Bapak.
Itu saja, nggak usah panjang-panjang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi abdillah wa man nasarahu wa man mata'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, rekan-rekan, keluarga yang saya sebutkan satu persatu, RW 1 sampai 3, bapak-bapak, khusus kawan saya CS Pak Sarifin, kebetulan beliau tinggal di RW 13. Tadi dikatakan nama saya RW 23 penguasa baru. Jadi untuk berdiri di sini agak canggung juga kepada senior-senior. Ya, walaupun saya baru, saya sudah pernah menjadi sekretaris RW kurang lebih 10 tahun. Pada waktu itu masih sebelum RW namanya RK. Pas RK itu pengalihan almarhum Pak RW, saya sekretarisnya kurang mungkin paling lama jadi sekretaris, dan dari RW almarhum juga itu paling lama kurang lebih 10 tahun. Berikutnya mungkin di antara bapak-bapak di sini yang senior tidak tahu sejarah Kelurahan Jatirahayu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Mohon maaf, bukan saya sok tahu. Mungkin di antara bapak-bapak yang senior, mungkin saya yang paling tahu sejarah daripada Kelurahan Jatirahayu. Sebelum Jatirahayu dulu namanya Jati Makmur. Ya, sedikit tadi bapak-bapak biar tahu ya. Waktu itu zaman Pak Amil juga Pak Amil. Betul, saya sebut sudah Pak Amil. Pak Amil dia periode yang berapa? Yang 7. Tahu sejarah Jatirahayu? Enggak. Lo harus tahu saya. Saya ceritain. Jadi sebelum Jatirahayu itu dulu Jati Makmur. Ya, Jati Makmur dipecah atau diremajakan menjadi Jatirahayu. Ya, proses berapa lama kemudian saya waktu itu masih jadi office boy gitu loh, di Kelurahan Bapak Haji Majid. Saya sama Lurah Jati Makmur panggil bapak saya, sama beliau saya panggil bapak karena kedekatan daripada orang tua. Nah, akhirnya waktu itu Bapak Haji Majid menunjuk bapak saya untuk jadi lurah Jatirahayu Pemekaran, karena ada kedekatan kawan dan kedekatan saudara ilmiah beliau berdua. Terus orang tua saya bilang, kalau gua bahasa beliau nih, kalau gua sekarang di luar kenapa nggak dulu aja bareng dulu, bahasanya begitu. Akhirnya apa? Orang tua saya menunjuk Bapak Haji Mimin sekretarisnya begitu. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian dimekarkanlah nama Jatirahayu, dan sekretaris Bapak Haji Majid Lurah Jati Makmur namanya Bapak Haji Mimin ditunjuk sebagai lurah Pemekaran. Di mana kantornya? Masih numpang di warung kopi yang sekarang Rama Plaza. Warung kopi numpang situ selama kurang lebih 3 tahun. Akhirnya selama di situ juga saya tetap menjadi OB di situ, ya. Semua daripada properti itu, bangku, meja, semua itu saya yang ngirim, saya yang antar, dan saya yang mengirim semua itu. Lemarinya juga waktu itu masih lemari ini Pak Sudikin, lemari pakaian yang kacinya bundel gini. Jadi lemarinya bukan lemari buku, bukan lemari pil, bukan. Artinya lemari asli, lemari baju. Iya, bangkunya juga bangku meja makan seperti itu. Nah, di situ kurang lebih selama 3 tahun di Rama Plaza. Entah proses bagaimana saya tidak mengetahuinya, akhirnya bangunlah kantor kelurahan yang sekarang. Apakah itu nyewa, apakah itu kontrak, apakah itu pemerintah beli, apa sekarang itu punya pemerintah, saya tidak tahu. Yang pasti saya istilahnya tahu persis peremajaan Kelurahan Jatirahayu. Kalau begitu sekedar informasi saja.
mengenai calon ya, calon terus terang aja, saya terbuka aja di sini bahwa adik saya juga calon, tapi saya sudah komit. Dan malah saya waktu ada berjabatan saya bukan kontrak, tidak berpolitik gitu, ya tidak berpolitik, ya nggak apa-apa, ya kenapa? Dalam pencarian ini semuanya bukan orang jauh sama saya, orang dekat semua. Adik saya di P3, beliau di Demokrat, adik-adik orang lagi juga ada di P3 juga. Ini semua orang dekat semua. Apa yang beliau katakan saya sepakat. Sehat kita bersaing, sehat kita berjuang, sehat kita bertanding. Tidak ada di antara kita yang gontok-gontokan, yang saling ejek-ejekan. Kita komitmen. Dan saya secara pribadi berdoa, insya Allah Pak Sodikin jadi. Mari kita baca Fatihah. Semoga beliau dijadikan atau menjadi sukses di tahun 2024. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yai. Saya langsung biar ke panel dulu ya. Nanti kalau misalkan ini silakan untuk mas. Kalian. Pak. Siapa dulu? Nih ada mau siapa dulu? Aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Bapak Dewan dan juga Bapak Ketua Forum dan Pak Sepuh, Pak Temu dan Pak Dirjen, dan juga yang saya hormati Ketua RW sekalian. Saya untuk pencalonan Pak Dewan, saya sangat setuju, dan saya juga setuju dengan Pak Nur Hadi tadi mengatakan bahwasanya kalau mungkin kita ini sudah paham sepak terjangnya Pak Sodikin, karena selama saya menjabat Ketua RW, ketika ada aspirasi dari yang lain saya juga diundang, nggak ada nyampe sama saya, di lingkungan saya nggak nyampe, terus terang nggak ada yang nyampe. Jadi hanya memang Pak Sodikin yang mengerti, karena memang wilayah kita, domisili di wilayah kita juga Pak Sodikin ini, jadi aspirasinya bisa terserap dengan baik gitu, karena tahu lingkungannya, tahu sosial budayanya, apa permasalahannya, itu yang menjadi tepat sasaran saya rasa. Hanya saja mungkin yang perlu diwaspadai adalah money politik itu Pak, itu yang bahaya. Bapak, mungkin saya sedikit saran, harus ada kegiatan untuk anak-anak muda sekarang, misalkan biar anak-anak muda itu bisa lebih paham, oh Pak Sodikin begini loh. Jadi kita hanya bisa mendukung. Kalau terlibat politik secara langsung kita tidak bisa, kan gitu ya. Karena kita sebagai Ketua RW ada aturannya. Jadi Ketua RW, Ketua RT kan sudah terikat aturan. Tapi secara dukungan di balik layar mungkin kita bisa. Hanya saja mungkin kita hanya mendukung. Bapak ada kegiatan apa di sini dibuatlah. Mungkin saran saya seperti anak-anak muda yang sekarang itu harus digalakkan, misalkan seperti kemarin mungkin baik itu Pak Sodikin memberikan meja pingpong ya. Jadi anak-anak sekarang udah mulai ada yang main pingpong
cuman masih yang tua-tua yang ikut, yang tua-tua, yang anak-anak muda belum nyampe nih Pak. Ini dari siapa belum, banyak yang juga yang masih belum paham. Saya rasa mungkin kegiatan-kegiatan seni budaya seperti itu, atau ada masukan misalkan dari grup badminton atau dari grup seni menari atau apa segala macam, itu bisa Bapak dukung seperti itu. Jadi anak-anak muda ini tahu, sasaran anak muda banyak sekarang Pak. Kalau yang tua udah pada tahu lah. Karakternya sama Pak Sodikin udah tahu. Kita minta, kalau nuwun saya minta izin, siap akan saya membantu gitu. Cuman yang anak-anak muda ini yang gampang ini, gitu. Yang gampang apa berubah. Dan kadang tidak tahu Pak Sodikin siapa ya kan gitu. Nah itu saja mungkin dari saya. Sebenarnya mohon maaf kurang lebihnya saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Sodikin Sarjana Hukum dari fraksi Partai Demokrat, anggota DPRD Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Abdija selaku Ketua Forum Kelurahan Jatirayu, Bapak Haji Temuswadi selaku tokoh masyarakat di Jatirayu, Bapak Mustafa selaku Ketua LPM Kelurahan Jatirayu, dan tentunya para Bapak Ibu Ketua RW se-Kelurahan Jatirayu yang tidak saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak sekalian, saya hanya mungkin memberikan masukan saja sesuai dengan pertemuan kita di malam hari ini yang kaitannya dengan tentunya kaitan dengan Bapak Haji Sodikin Sarjana Hukum untuk mencalonkan kembali selaku anggota DPRD Kota Bekasi. Dan mungkin tentunya alangkah baiknya kalau dari 23 RW ini nantinya menyampaikan atau mungkin pastinya dalam RW masing-masing, pasti saya yakin dari satu RW pasti beda pilihan dan beda dukungan. Alangkah baiknya kalau nanti untuk para ketua RW untuk menyampaikan sekiranya di RT ini tidak ke Pak Haji Sodikin. Karena apa? Nantinya tentunya supaya tidak suara itu mubazir Pak. Ibarat kata jangan sampai menggarami air laut jadi sia-sia Pak ya. Karena emang tujuan kita di sini tentunya Pak Dewan meminta dukungan dari kita semuanya, dan kalau memang kita siap, insya Allah nantinya supaya tepat sasaran dan sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Dewan. Dan yang kedua, tentunya kaitan dengan lingkungan, kita semua sudah tahu bahwasanya Pak Dewan ini, Pak Jisodi ini sudah banyak berbentuk di lingkungan Jatirayu, tentunya dari RW 1 dan 23, insya Allah dari 2009 beliau menjabat sampai 2023 ini Pak ya, ini sudah banyak berbuat dan tentunya sudah merasakan untuk aspirasi dan pembangunan beliau. Jadi tentunya sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan hanya satu-satunya dewan yang ada di Jatirayu. Tapi kalau caleg mungkin banyak, tapi kalau Pak Sodikin sudah menjadi dewan dan sudah terbukti. Makanya alangkah baiknya kalau malam hari ini sekalian bila mana waktu masih memungkinkan, sekalian mohon izin Pak Dewan, sekalian pemetaan mungkin ya, supaya nantinya di masing-masing RW ini pasti ada mungkin salah satu RW yang tidak mendukung Pak Dewan atau mungkin RT, jadi biar kita tahu supaya nantinya hasilnya maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan, terima kasih jawabannya. Yang saya hormati Pak Haji Umum,
yang saya hormati orang tua kita juga Pak Haji Mustafa, yang saya hormati Ketua Forum RW Pak Haji Afidjal Said, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak Sodikin bahwa malam hari ini Pak Sodikin sudah memberikan informasi kita khususnya untuk RW bahwasannya Pak Sodikin ini maju kembali di tahun 2024. Sedikit informasi Pak Sodikin, untuk RW 23 kami membuka pintu buat Pak Sodikin untuk soal atau silaturahmi ke RW 23. Karena perlu Pak Sodikin ketahui, di RW 23 ini tadi kan Pak Sodikin bilang jati asli itu masih abu-abu, Pak Sodikin masih kurang ini. Jadi kalau Pak Sodikin ke 23 itulah jati asli Pak. Karena di RW 23 itu kebanyakan orang tuanya tinggalnya di Jati Rahayu, anaknya tinggalnya di Jati Asih. Ya karena kita 23 itu serumpun Pak, sama Jati Asih. Gitu. Jadi kalau Bapak kampanye di 23 setidaknya ke Jati Asih juga. Gitu. Jadi di 23 itu sedikit informasi Pak, data sementara itu ada 1.700 DPP sementara Pak. Dan juga apa yang disampaikan tadi Pak RW 2 terkait dengan anak muda, saya ini Pak boleh dibilang masuk ketua, masuk pemuda. Kalau di 23 itu Pak, kalau menyamperin anak muda, saya samperin Pak. Karena saya tahu karakter anak muda di Jati Rahayu, khususnya di RW 23 dan juga orang-orang tuanya. Karena memang alhamdulillah saya ini muka tua, muka muda. Itu Pak. Jadi sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Dua muka Pak. Bukan dua muka ya. Sekali lagi itu saja yang saya sampaikan. Saya juga terima kasih kepada Pak Sodikin. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus lanjut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke Pak Dewan untuk semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat saya semua, teman-teman Ketua RW, Pak Isma, Bang Hamdi, Pak Nur Hadi, Pak Musriyadi tadi, Kang Taufik, Ketua Forum, Pak Didik, saudara saya, sahabat saya, Ketua RW 13, Bang Zainal. Yang pertama, terima kasih selamat masukannya. Alhamdulillah semuanya mendukung, semuanya membuka pintu, dan mudah-mudahan ini semua membuat saya menjadi semangat, membuat saya ikhtiarnya lebih kencang, karena saya yakin urusan jadi bukan urusan saya, urusan Allah SWT, tapi ikhtiar bagi saya penting. Terima kasih doanya Bang Zainal, alhamdulillah saya doain juga, masukannya bagus-bagus semua. Anak muda penting, betul juga, karena banyak yang nggak tahu. Padahal bukan anak muda aja, orang tua kalau nggak dikasih tahu juga kadang-kadang nggak tahu juga. Yang paling penting sebetulnya bagaimana kita ngasih tahu, berani nggak ngasih tahu ke bawah. Suara di Jati Rahayu tadi ada berapa? 43.000. Kalau misalkan tadi teman-teman komit 30% aja dari 43.000. Kalau teman-teman tadi menyampaikan saya sudah banyak berbuat, kalau teman-teman merasakan, silakan sandingkan aja Pak. Kita
selama ini bersama-sama bermasyarakat, silakan aja sandingkan dengan teman-teman dewan yang hadir di Jatirahayu. Silakan. Mau dengan dewan siapapun, silakan sandingkan supaya fair, supaya ada supaya ada perbandingannya. Silakan, terutama dewan yang jadi ya, khususnya yang jadi, silakan bandingkan yang sudah berbuat, baru fair. Silakan adu prestasi. Yang sudah berbuat tuh, silakan sandingkan. Kemudian rujukannya yang disampaikan oleh sahabat saya Bang Haris RW 7. Suara 43.000. Kalau saya ambil 30%, kemudian sisanya berarti 70% buat orang lain, fair kan? Hah? Nggak fair malahan. Tuh, ada yang bilang nggak fair. Padahal kalau tadi ada yang bilang 500, ada yang bilang 300, kita persentase lah, 30% aja dari 43. Berapa? 12.000 misalkan. Berarti sisanya 12.000, suara 43, masih 31.000 lagi suara. Masih banyak banget. Kalau tadi Bang Haris bilang suara hilang percuma. Bukan percuma sebetulnya, itu nempel di anggota dewan-dewan yang ada. Cuman bahasa Bang Haris tadi hilang. Hilang itu pengertiannya tidak balik kontribusi ke Jatirahayu. Mungkin ada beberapa yang kontribusi, tapi kecil, sangat kecil. Padahal suara yang didapat besar. Coba kita renungkan. Kalau kita berbicara selama ini lingkungan kita, kalau kita selama ini berbicara tentang pembangunan kita, ayo kita satukan persepsi dulu bahwa pintu masuk pembangunan pemerintah daerah betul, tapi proses keterlibatan anggota DPD juga penting di situ. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pun sudah tahu persoalan ini. Yang jadi persoalan kadang-kadang kita begitu bicara pembangunan, kita berbicara panjang, berbicara ketika bicara dukungan, bicaranya pendek, bahkan nggak mau menyampaikan ke bawah. Ini persoalannya. Tadi Pak Isma menyampaikan ke saya, Pak Sudikin evaluasi, saya punya daftar evaluasi. Per RW, per TPS saya punya datanya. Kalau saya mau fair, saya urut suara terbaik Jatirahayu, itu yang akan saya perjuangkan. Kalau saya mau fair, tanggung jawab saya kepada konstituen saya. Tapi saya tidak semata-mata itu. Makanya tadi Pak Haris menyampaikan, merasakan betul suara di situ saya sedikit, tapi pembangunan tetap saya lakukan gitu. Karena bagi saya setelah saya menjadi anggota dewan, tetap sama. Gitu. Makanya kalau kita komitmen kita dengan pembangunan, ayo sama-sama. Tapi mesti tahu bahwa perjuangan kita bersama-sama. Ayo. Itu maksud saya. Tadi Bang Hamdi menyampaikan RW tidak boleh berpolitik. Yang tidak boleh berpolitik itu masuk menjadi anggota partai politik. Sekarang Pak, lurah ikut kampanye, ASN ikut kampanye, kepala desa berbondong-bondong kampanye. Aduh, pusing Pak. Kepala desa berbondong-bondong sudah berpolitik sekarang. Masa RW-nya nggak boleh? Nah ini, giliran RW ada apa-apa, ya bukan ke saya aja sih, kemana-mana. Tapi penting inilah. Makanya
Dulu pernah ada Bang Komar, malah saya Bang Komar di depan, ada partai lain, ada 2 partai yang berdepan Bang Komar bahwa nggak boleh RW ikut-ikutan begini. Bang Komar menjawab di sidang waktu itu, Bang Komar bilang, loh saya ini kalau ada apa-apa urusannya dengan Dewan Pak Sodikin. Saya minta bantuan pembangunan ke Pak Sodikin. Saya punya tanggung jawab moral untuk pemenangan Pak Sodikin. Saya sampaikan kepada warganya. Kalau warga memilih soal lain, itu hak masing-masing warga. Kecuali memaksa, itu soal lain. Soal menyampaikan ke masyarakat, karena saya minta tanggung jawab. Selama ini saya minta ke Pak Sodikin, kata Bang Komar. Cuman waktu itu memang agak cukup sengit, tapi akhirnya saya telepon ketua partainya, akhirnya saya udah selesaikan perdebatan itu. Dan tadi Pak Isma menyampaikan aktivitas serangan fajar. Nah ini memang mungkin teman-teman tahu, selama ini saya kan tidak pernah melakukan itu. Betul nggak? Pernah nggak satu suara tuh teman-teman sekian nggak pernah kan? Saya dan dulu menghindari itu. Satu, menghindari transaksi karena itu melanggar hukum. Yang kedua, saya merasa kalau jadi saya kok udah beli suara, boleh nggak saya tidur di rumah aja nggak bergaul dengan teman-teman? Saya khawatir begitu. Saya merasa saya sudah beli, saya akan tidur, nggak akan perjuangkan aktivitas masyarakat. Ada teman saya yang lain begitu. Begitu jadi tutup pintu. 6 bulan mau jadi buka pintu. Ada. Selama 4 sekian tahun tutup pintu. Nah saya nggak bisa begitu. Saya ingin bersilaturahim, ingin berteman dengan teman-teman. Karena ya kita sama-sama ada peluang barangkali menjadi nilai ibadah. Barangkali ini menjadi nilai kebaikan. Ayo sama-sama bangun. Saya yang atas, Bapak yang bawah. Makanya sering saya kasih anggaran, misalkan perbaikan jalan dan saluran lingkungan RW sekian. Kenapa? Supaya RW itulah hadir di masyarakat. Terserah ketua RW-nya untuk tempatkan di mana. Sering saya kadang-kadang kasih judul itu, supaya RW tampil juga di masyarakat bahwa inilah saya ada amanah dan ada nilai ibadah di situ, supaya bersama-sama membangun lingkungan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau tadi ada yang bilang 500, ada yang bilang ini, ada yang bilang sebetulnya nggak susah kalau mau turun ke lapangan. Karena sudah terbukti di beberapa TPS yang betul-betul sampaikan ke masyarakat, bahkan sudah tahu suara saya berapa. RTA ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, sedikit sekian. Nggak apa-apa. Suara masih banyak. Ada 43.000 tadi. Saya cuman ngambil 30%-nya, misalnya 7% silakan. Coba misalkan ada suara 1.700 tadi. Saya cuma 500 dan 1.000 bagi-bagi silakan. Yang datang siapa? Misalkan Bapak mau bagi silakan. Iya kan? Kalau misalkan mau serius, mau turun. Nah ini persoalannya terkadang nggak mau menyampaikan ke bawah. Ini persoalannya. Karena kalau teman-teman semua mau menyampaikan, saya yakin bisa. Gitu. Dan nanti akan banyak calon. Betul, dari Rahayu itu kelurahan terbesar di Pondok Melati. Jumlah TPS paling banyak, paling besar, akan banyak calon ke situ. Tetapi kalau incumbent, kalau yang dulu-dulu masuk dari Rahayu itu agak maju mundur. Kalau dulu-dulu bahkan ada yang nggak mau. Kalau masuk bilang dulu,
sesama teman kita saling koordinasi, gitu. Karena saya kalau sudah ada teman di sana, saya juga nggak akan masuk, gitu. Saya berjaga. Makanya saya juga minta tolong teman-teman, suatu saat ada RT yang misalkan sudah ke yang lain, sudah jangan diganggu, biarin saya di tempat yang lain, gitu. Nggak apa-apa, silakan. Udah ada RT di sini, pas bikin warna ini, nggak apa-apa, saya ke tempat yang lain, gitu maksud saya. Tapi yang paling penting tetap kita berbaik hati dengan teman-teman semua. Saya dengan semua ketua partai sangat dekat, bukan dekat lagi, hampir ketemu dengan teman-teman semua ketua-ketua partai di Kota Bekasi. Jadi jangan sampai kemudian di bawah ketika kita beda warna, kita saling bermusuhan apalagi. Jangan. Saya dengan Bang Jainal itu udah kayak saudara. Adiknya nyalon, sebelum itu berapa kali ke rumah dulu ngobrol diskusi. Bagaimana? Waktu istrinya dulu nyalon sama diskusi. Saya juga penasehat di yayasan sekolah yang sekarang. Jadi nggak ada yang saling bermusuhan dan seterusnya. Ikhtiar wajib hukumnya bagi saya untuk memaksimalkan itu. Syukur-syukur teman-teman juga sama-sama memaksimalkan itu. Sebab kalau tidak ditahan, kalau tidak ada berpolitik sedikit, kadang-kadang kalau dibebasin seluas-luasnya, terkadang akan menjadi kurang sehat. Saya masuk ke RW 23, besok lagi anggota dewan masuk lagi RW 23, besok lagi masuk RW 23, besok lagi 23, itu yang pusing. Saya pusing, dewan yang lain pusing, yang lain-lain pusing juga. Begitu suaranya jeblok, masing-masing introspeksi, suara saya sekian, suara saya sekian. Oh, bermain. Tidak komitmen. Sebaiknya diatur. Misalkan ada calon mau ke RW, mohon maaf Pak, saya sudah ke Pak Sudikin. Saya nggak enak kalau misalkan Bapak mau ini. Kalau Bapak mau silakan, nanti hubungin RT ini kelihatannya nggak ke Pak Sudikin. Itu lebih bagus, lebih fair. Begitu juga sebaliknya, Pak Sudikin di RW saya ada 5 RT, yang ke Pak Sudikin cuma 3 RT, yang 2 RT ke tempat lain. Silakan, ayo, lebih baik begitu yang tadi Pak Edi disampaikan. Jadi enak, gitu. Tapi kalau misalkan semua calon masuk ke situ, waduh, seolah-olah kita diadu, Pak Subhid, seolah kita diadu. Pak Sudikin kemarin si ini ngasih sembako loh. Pak Sudikin kemarin ngasih ini 100.000. Nah, kalau yang begitu saya langsung mohon maaf. Silakan ambil, silakan ini, saya cari yang lain. Kalau urusannya begitu, saya enggak ini. Tapi kalau sembako yang urusannya berkaitan dengan persoalan suara, saya nggak mau. Tapi kalau ada sembako dengan kegiatan yang lain, mungkin saja. Tetapi kalau kaitannya langsung begitu, saya selama ini tidak lakukan. Apalagi kasih uang bersuara sekian, sampai hari ini saya tidak melakukan itu. Mungkin teman-teman semua sebagian tahu saya sudah 3 periode ini tidak pernah melakukan yang namanya money politik, membeli suara secara langsung. Saya nggak pernah. Sampai sekarang ini. Gitu. Jadi mari kita introspeksi lah. Introspeksi, kita ini selama ini membangun lingkungan kita supaya baik, sama-sama harus punya dewan. Jatiraya harus punya dewan. Syukur-syukur dewannya bisa nambah. Syukur-syukur dewannya bisa nambah. Karena
perjuangan di DPRD nggak gampang. Saya dulu ketika Demokrat 14 kursi, saya ketua fraksi, gampang Pak. Tahun 2009 saya bangun Jatirahayu, itu los itu pembangunan, sampai saya diprotes di kecamatan, pembangunan di Jatirahayu terlalu nggak seimbang dengan kelurahan yang lain, nggak seimbang, karena posisi saya bagus, ketua fraksi, anggota dewan 14, saya bisa bargaining, bisa mengajukan anggaran yang begitu leluasa dengan kepala daerah, karena kewenangannya di kepala daerah. Pak Tri PLT sekarang akan berakhir di bulan September. 3 bulan sebelum ini sudah proses pergantian, mulai prosesnya 3 bulan sebelum ini, mungkin bulan depan mulai proses. Nanti pintunya melalui DPRD, mengusulkan 3 calon pejabat wali kota. Dari DPRD diputuskan, dikirim ke provinsi, diputuskan di Kementerian Dalam Negeri. Nanti pilkadanya bulan September tahun 2024. Makanya sembari bercanda, kemarin saya bilang di sana dengan PRT, dengan teman-teman, saya bilang masih lama, nanti kan pilkada dulu, nanti setelah pileg baru. Ketawa. Nah sekarang anggota DPRD kalah pamor dengan di pusat. Sekarang urusannya presiden terus. Kalau Demokrat insya Allah konsisten dengan 3 itu, dengan 3 partai insya Allah konsisten. Ya silakanlah urusan presiden, urusan nanti silakan. Mudah-mudahan tetap walaupun presidennya beda, mudah-mudahan dewanya tetap sodikin, mudah-mudahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Bisa. Boleh dong. Boleh. Lah, kok presidennya saya cawe kok gitu. Lah iya, presiden ikut cawe-cawe, masa lu orang nggak cawe-cawe? Boleh. Tapi untuk melanjutkan pembangunan boleh. Iya kan? Untuk ngingetin Pak Deddy juga. Iya. Jadi memperjuangkan lingkungan, Pak. Ya iya, demi untuk perjuangan lingkungan, demi saya pilih Sodikin. Kan begitu. Itu baru. Aduh. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf teman-teman semua. Saya sepakat tadi Bang Hamdi untuk bicara ke anak muda. Saya sudah bilang ke Pak Isma, itu lapangan dulu saya ikut bantu dulu waktu bangun. Betul Pak Isma, saya tahun 2009 sudah nongkrong di Polres bareng-bareng sampai pagi di Polres dulu. Kita sama-sama cerita panjang lah, banyak anak-anak muda yang meninggal kena narkoba segala macam. Akhirnya setelah jadi kita bangun lapangan futsal bersama-sama dengan Pak Isma. Betul Pak Isma aktif di olahraga. Saya sudah bilang ke Pak Isma tolong kalau ada anak-anak kita Jatirahayu yang mau main futsal tolong dijadwalkan. Bahkan kalau misalkan mau bikin turnamen boleh. Setuju Pak. Asal didukung setiap RW didukung. Setiap RW saya sepakat. Kalau kita mau pilihkan dengan Bang Hamdi tadi mau mengaktifkan anak muda, saya sangat sepakat. Apalagi anak-anak muda, apapun sisanya penerus kita semua nih. Ayo, kalau ada anak muda yang mau main bulu tangkis, nanti saya kasih raketnya. Kalau anak muda yang mau main futsal, nanti saya kasih bola futsal. Poli saya kasih bola polinya. Coba, kurang apa lagi? Iya, kurang apa lagi coba? Nanti kita diskusi lagi setiap RW. Kepentingannya urusannya apa? Baru nanti kita bikin turnamen anak-anak muda tingkat Jatirahayu, boleh kita bikin bersama-sama. Ayo, sepakat. Tujuannya semata-mata untuk menginginkan generasi muda. Gitu. Saya dengan
Bang Zainal dengan keluarga besar beliau, kita ini juga dengan anak muda, konsen ke sana lah. Apalagi saya Ketua Gerakan Peduli Latihan Narkoba Kota Bekasi, selain dari sini saya konsen. Arahnya kalau untuk anak muda, olahraga, ayo kita bersemangat. Mungkin itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Udah malam, saya mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan, sambutan, jamuan ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita nanti silaturahim lagi, kita mikirin bagaimana jadi rahayu pembangunan, dan mudah-mudahan ini semata-mata menjadi nilai ibadah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.